Bicara bakat, para ibu kebanyakan identik dengan hasil karyanya di rumah. Sebut saja fotografi, memasak, menjahit, olahraga, crafting, atau menulis. Beberapa waktu lalu pernah juga kami membahas hal ini dari kacamata kami sebagai ibu rumah tangga dan penulis. Kali ini kami punya narasumber profesional yang akan kasih pencerahan lebih tentang bakat atau talenta. Apa masih ada bakat terpendam Anda? Kita cek bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam ngopi sore kali ini. Tak terasa sudah keempat kali untuk acara webinar sejak bulan Agustus 2020. Alhamdulillah tak terasa ya. Apa kabar teman-teman? Selamat sore teman-teman di Abu Dhabi dan selamat malam teman-teman di Indonesia. Acara hari ini kita tetap seperti biasa akan menyampaikan materi dan juga hadiah yang menarik, dan untuk khusus acara kali ini hadiahnya unik, yaitu karya dari beberapa penulis di komunitas Ngopi Sore dan satu benda yang bisa dipakai untuk teaching atau keterampilan. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin mengetahui bakatnya, silakan klik di link yang sudah kami share di komunitas Ngopi Sore atau di link teman-teman yang tergabung dalam komunitas Ngopi Sore, yaitu di Temu Bakat. Akses bisa langsung diklik dan hasilnya bisa langsung teman-teman save. Nanti untuk 2 orang bisa direview oleh narasumber, 2 orang saja. Dan itu pun hanya mengcopy paste kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan bagi yang bersedia. Baik, kita langsung ke acara aja ya. Konten kali ini adalah mengedukasi sambil ngopi. Apakah itu? Itu konten yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan tema-tema yang menarik dan bermanfaat, insya Allah. Saya belum kenalan ya. Saya Ros Oci, salah satu penulis yang tergabung dalam komunitas Ngopi Sore Abu Dhabi, dan hari ini bertugas menjadi moderator untuk 1,5 jam mendatang. Baik, sebelum ke acara inti, kami mohon kesediaan kepada Ibu Ketua Komunitas Ngopi Sore Abu Dhabi, Ibu Herni Mulyani, untuk membuka acara ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Silakan Bu Herni. Terima kasih Ibu Oci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, karena hanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian memiliki waktu dan rezeki untuk berkumpul kembali dalam acara rutin kita, yaitu acara komunitas Ngopi Sore. Sekedar mengingatkan kembali dan memperkenalkan kembali, komunitas Ngopi Sore adalah perkumpulan warga negara Indonesia di berbagai negara yang bertujuan untuk saling mengenal, berbagi ilmu, informasi, dalam bentuk obrolan santai melalui online dan sosial media yang membahas mulai dari bongkar buku, kemudian kita pernah membahas juga masalah kesehatan dan gizi, kita pernah membahas juga masalah parenting, kemudian sampai dengan saat ini merupakan pertemuan yang kelima ya. Kelima dengan membahas talent mapping dengan mengambil tema Know Yourself, Be Yourself. Terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber kali ini, yaitu Ibu Julie Rostina, SKM MKM, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya kepada para komunitas Ngopi Sore kali ini. Juga terima kasih kepada para sponsor yang selalu mensupport keberadaan kita. Dan tentunya kepada semua anggota komunitas Ngopi Sore yang selalu setia, hadir, dan berbagi info kepada satu sama yang lain. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini silahkan dimulai. Semoga berguna dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan untuk teman-teman, silahkan untuk mengklik
link yang sudah kami sediakan dalam sosmed kami di grup komunitas Ngopi Sore, juga di beberapa sosmed pribadi dari teman-teman yang tergabung dalam komunitas Ngopi Sore, untuk mengetahui bakat masing-masing. Dan bagi teman-teman yang ingin direview hanya untuk 2 orang saja, nanti akan diberi kesempatan untuk mengcopy paste kelebihan dan kelemahan. Untuk hadiah sore kali ini itu adalah beberapa buku. 2 adalah antologi karya 2 penulis dari komunitas Ngopi Sore yang berjudul Hijrahku. Yang pertama adalah buku tentang bakat, yaitu Bangkit dari Titik Minus. Ini bukan antologi, buku yang sesuai dengan tema sore kali ini. Yang kedua adalah antologi karya dari Stitch untuk teman-teman yang senang dengan art atau sesuatu yang pekerjaan tangan, kami berikan. Alhamdulillah. Ketiga adalah hadiahnya antologi karya saya, Balgis, terus juga Dinar, dan beberapa penulis lainnya. Ada Cinta di Masakan Bunda. Yang keempat adalah antologi karya dari Ibu Manda. Antologi itu apa sih? Antologi adalah buku yang di dalamnya itu terdapat tulisan dari beberapa penulis. Jadi tidak 1-2 orang, cuman dengan satu tema beberapa penulis menulis dalam satu buku. Itulah yang disebut dengan antologi. Saya sapa dulu ya, Ibu Juli, udah siap? Oke, alhamdulillah. Baik ya, saya panggil dia itu Teh Juli ya, karena dia teman kuliah. Sebelum kita mulai ke acara kali ini, yaitu talent mapping, talents pakai S ya. Kenapa pakai S? Karena talent atau bakat itu banyak. Katanya ada 34, jadi harus pakai S. Mapping, ya pemetaan, dan tema yang dipilih kami untuk sore kali ini adalah Know Yourself, Be Yourself. Apakah itu mengenal diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Sebelum materi disampaikan, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Teh Juli ini. Saya persingkat saja karena panjang dan tadi sudah lumayan memakan waktu. Teh Juli ini ada seorang ibu dari 2 anak perempuan dan juga seorang profesional. Beliau adalah founder dan direktur dari Yayasan Masyarakat Peduli Anak YMPAI dan sejumlah kegiatan masyarakat dan profesi lainnya, yaitu sebagai edukator masyarakat, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu, anak, dan sebagai praktisi talent mapping yang akan beliau sampaikan sore ini. Untuk talent mapping sendiri, beliau telah mengikuti lebih dari 10 kali training atau pelatihan, dan kita mendapat manfaat dari ilmu yang akan beliau sharing nanti insya Allah, dan mendapatkan barokah untuk yang menyampaikannya. Amin ya robbal alamin. Latar pendidikan, latar belakang pendidikan Ibu Juli adalah dan kesehatan masyarakat Universitas Indonesia. Juga ada Human Rights Training di Kanada dan National Facilitator Training for Women and Child Health di John Snow International. Beliau juga adalah pengajar dari 2 universitas di Jakarta, mungkin juga founder dari Rumah Baca Alif di 4 kota. Wow, manajer program Ibu Profesional Depok, pengurus Forum Taman Baca Depok, dan pengurus Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Depok. Banyak sekali ya. Selain itu, beliau juga sebagai pembicara bahkan dalam forum internasional yaitu Swedia, Spanyol, dan Afrika. Dan untuk konferensi kesehatan reproduksi se-Asia Pasifik sebanyak 4 kali dari tahun 2007 sampai 2017. Itu secuil dari CV yang kami terima. Baik, langsung saja kita sambut Ibu Juli untuk memberikan materi. Kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini ibu semua ya? Iya. Ibu-ibu semua. Untuk daerah Abu Dhabi dan sekitarnya, salam kenal. Saya Juli Rustina, tadi sudah disampaikan. Senang sekali bertemu ya secara online, meskipun online. Saya sangat merasa tersanjung ketika diminta untuk menjadi pembicara di acara Ngopi Sore.
yang saya lihat beberapa kali memang yang hadir adalah para pakar-pakarnya. Mudah-mudahan apa yang saya ingin bahas kali ini adalah bisa bermanfaat buat bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sana, selain buat diri sendiri tapi juga bisa digunakan untuk membantu keluarga, ya, karena bakat ada pada setiap orang. Oke, tanpa berpanjang lebar, untuk mempersingkat waktu karena waktunya terbatas. Oke, ini ironi ya, ironi di negara kita, ya, di Indonesia. Meskipun tidak hanya di Indonesia, ada juga di negara-negara lain, tapi ini ironinya ada 80% mahasiswa Indonesia salah jurusan, dan salah satunya saya pernah mengalami salah jurusan sampai 4 kali. Sebelum saya bertemu dengan Mbak Oci, ya, di di jurusan pendidikan kesehatan, ya, dan ilmu perilaku, saya pernah masuk di di 4 jurusan sebelumnya. Saya cobain semua. Alhamdulillah saya menemukan akhirnya setelah penantian itu yang gue banget gitu, ibaratnya jurusan yang gue banget, dan itu momennya juga luar biasa, berawal dari percakapan yang ada pergolakan batin. Kayaknya saya nggak nyaman ya kok di jurusan dulu di epidemiologi, ya, saya senang dengan data gitu kan, tapi kayaknya kok kelasnya garing banget sih gitu, serius banget, dan saya bukan tipe yang sangat serius gitu. Kayaknya saya harus ke pendidikan kesehatan, tapi teman saya oke sih, bagus, tapi hati saya enggak gitu. Akhirnya ngobrol malam-malam dengan seorang teman, dia statementnya cuma bilang gini, lu mau menyesal seumur hidup atau mau pindah gitu. Wah, malam itu saya pikirkan, besok paginya saya langsung mengusulkan untuk pindah ke beda program studi, karena kita beda program studi dan harus akhirnya mengurus sendiri ke direktorat di UI dan segala macam lah. Tapi kemudian saya happy banget dengan pilihan tersebut karena saya yakin bahwa itu adalah jalan hidup saya. Oke, sebelum lanjut ke slide selanjutnya adalah saya ingin tahu nih, ada nih soalnya pakai inisial ya, inisial. Oke, saya ini kan ada chatnya ya, karena kita bicara tentang bakat, boleh dong. Kira-kira menurut teman-teman bakat itu apa sih yang menurut teman-teman ketahui? Sebelum kita bahas lebih lanjut, persepsi teman-teman saat ini bakat itu apa sih? Oke, silahkan boleh langsung bicara, ya, atau lewat chat. Bawaan dari lahir katanya. Oke, bawaan lahir. Gift from Allah. Oke, hadiah ya. Oke, ada lagi? Bakat itu passion. Oke, apakah talent itu sama dengan passion? Kemudian Lia Jailani, kemampuan diri. Oke, lanjut, ada lagi? Oke, kalau saya simpulkan dari sini, bakat itu adalah hadiah dari Allah yang dibawa sejak lahir, tentang yang berupa kemampuan diri, kemampuan dan potensi diri. Kalau dilihat seperti itu, oke lah. Kita cek dari beberapa definisi yang selama ini sudah ada ya. Oke, kita cek. Next. Udah, Dede nggak dapat kode unik. Oke, lanjut. Apa itu bakat? Nah, kita lihat sebentar ya. Kita lihat dulu. Nggak ada musiknya ya? Nggak kedengaran? Oh, belum ya. Musiknya nggak ada. Oke. Kita lihat. What is talent? Ada gambar apa saja di sini? Kita lihat.
Oke, bisa di-cut dulu sebentar, Mbak Amanda. Oke, stop dulu. Oke. Nah, kita stop dulu ya. Coba kita lihat, what is talent? Ya, apa itu bakat? Kita lihat di sini gambarnya apa aja sih, boleh nggak? Boleh chat di komen. Komen di chat, sorry. Kira-kira ini gambarannya apa sih ini? Pekerjaan atau apa? Boleh komen di chat. Oke, hobi. Oke. Ada Profesi. Hobi, profesi. Bidang yang diminati. Oke, ini sini ada balet, ada seorang bisnismen, dan kemudian ini ada yang analisa keuangan, ada main bola ya, sini. Terus ada skateboard, ada yang melukis, ada yang novel tells esai ya, penulis, ada musisian ya, ada YouTuber ya, segala macam. Lanjut, oke, Mbak. Kita lanjut lagi. Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang disenangi. Oke, boleh di play lagi. Oke, salam. Udah. Ini bisa. Kenapa aku lambat banget? Dan ini bunga apa? Gimana ini bu? Ini tapi sakit. Oh betul. Jadi tulang pelan. Sini deh. Ya. Ini bagus banget. Oke, ya. Stop. Oke, tadi disebutkan talents itu adalah dia apa tadi? Hadiah dari Unik Allah. ya.
hadiah dari Allah ya. Terus ya. Kemudian juga bahwa apa namanya? Dulu ada sedikit paradigma yang berubah. Dulu menganggap bahwa anggapan bahwa setiap orang itu punya kompetensi kok semua hak dalam semua hal. Tapi kemudian berubah ya. Ternyata bahwa bakat setiap orang itu unik dan sustainable. Artinya sustainable itu memang sudah didapat dari Allah, gift-nya itu ya. Unik karena tiap orang berbeda satu sama lain. Nah, kemudian lanjut ya. Nanti di sini. Oh, sorry, sebentar. Ini di sini ada you will grow the most in your areas of greatest strength. Nah, jadi kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Ya. Ini sampai menjadi greatest-nya itu ya excellent-nya dalam bentuk misalnya kita membuat kita lebih bahagia, dapat apresiasi, dapat di sini ada medali dan lain-lain. Kita lihat next. Nah, ini ada definisi bakat dari berbagai definisi, boleh dicek. Lanjut. Bakat ada karakter unik ya, tadi unik. Satu sama lain berbeda dan positif ya, nggak ada namanya bakat itu negatif berarti salah penggunaan ya. Semuanya sifatnya positif serta dapat meningkatkan produktivitas yang ada pada diri manusia sejak lahir. Betul, memang di bawah sudah sejak lahir, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bakat itu sifatnya nature maupun nurture, jadi ada yang bakat alami, ada yang bisa dikembangkan ya, seperti itu. Kemudian bakat itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, ya, rasanya feeling beda. Seseorang terhadap satu kejadian itu feelingnya akan beda-beda, ya, dan berperilaku alami, spontan, ya, konsisten dan mudah dikenal di dalam perilaku sehari-hari. Menurut Donald Clifton ini salah satu profesor psikologi ya di Nebraska di Amerika. Beliau adalah founder dari Gallup Organization, sebuah organisasi sumber daya manusia terbesar di dunia ya, yang pernah melakukan penelitian bakat ya, kinerja yang berkaitan dengan kinerja selama puluhan tahun penelitiannya terhadap jutaan orang di sejumlah negara, ya. Dan kemudian akhirnya memunculkan 34 bakat yang akhirnya diadopsi ya oleh Talent Mapping. Tapi kemudian toolsnya, cara mengukurnya dibuat oleh Abah Rama Royani. Oke, lanjut. Kemudian bakat itu juga pola pikir, ya, pola berpikir, merasa, ya, berperilaku yang kuat. Jadi dominan. Jadi perilaku dominan terhadap seseorang, ya, sehingga memungkinkan kita bisa melakukan sesuatu dengan sangat bagus karena dominan, ya, dominasinya. Lanjut. Oke. Nah, kita lihat video ini. Boleh teman-teman nanti simak. Kira-kira cerita tentang apa ini? Oh ya, suaranya belum.
삼촌들 맛있는 거 사주세요. 그래. 사진은 거 하나 없어요. 하지 마세요. Oke, kita cut ya. Oke, teman-teman, dari tayangan ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Teh, gimana kalau kita bagikan hadiah aja nih? Siapa yang bisa Oke. menjawab dengan benar? Oke, lihat Apa yang dua dimiliki oleh apa anak yang tadi? dimiliki Kata oleh apakah anak yang tersebut? dimiliki oleh anak tadi? Oke. Silahkan di chat, Oke, boleh di chat. isi di Oke, chat, nanti akan mendapatkan hadiah. mendapatkan hadiah tentang bakat. Sudah saya tadi sebutkan. Kasih sayang, compassion, Kasih sayang, empati. Oke, oke, Ada lagi? oke. Wah, oke, affection ya. Oke, 2 orang ya Mbak Uci ya? Ya, untuk Oke, oke, Ada hadiahnya yang 2 betul orang, nggak, Teh? 2 orang ya. Ada. Oke, Sari Agustia dan Desi Amelia, empati ya. Empati itu ya empati. Jadi anak tadi itu melihat 2 orang pengemis ya, pengemisnya gaya Korea seperti itu ya. Melihat ada 2 orang pengemis yang ketika si anak tersebut lagi mau pesan makan sama ayahnya ya, si 2 pengemis itu sambil bilang, kalau kita ya dalam bahasa orang Indonesia mungkin gini, kasihanilah kami lapar nih, udah beberapa hari nggak makan gitu kan, saya nggak punya uang untuk beli. Nah, seseorang yang memiliki empati, kemampuan untuk bisa merasakan perasaan orang lain itu akan mudah tersentuh dengan kejadian tersebut dan ingin menolong. Dia merasakan bagaimana rasa lapar itu. Makanya tadi si anak itu langsung reaksinya menangis ya, menangis dan kemudian memeluk ayahnya ya, dan cerita pengen bantuin gitu. Makanya dia akhirnya karena dia lagi nulis makanan, si tempat nulis makanan itu dia kasih kepada si pengemis tadi gitu kan. Dan kemudian karena masih menangis juga, akhirnya si anak tersebut minta juga uang kepada ayahnya ya. Dan kemudian di akhir dia cerita gini, si anaknya bilang gini, udah ya, beliin makanan ya, jangan lapar-lapar lagi ya gitu. Jadi maksudnya itu adalah memang bentuk salah satu bakat gitu, bakat empati. Setiap orang memang harus punya empati, tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk merasa lebih dalam lagi. Seperti misalnya orang yang sebagai seorang konselor gitu ya. Seorang konselor lebih baik dia lebih bagus dia memiliki empati. Jadi bagaimana dia bisa bisa merasakan klien, merasakan rasanya klien karena dia bisa menyelami. Atau misalnya seseorang yang membuat jalan khusus bagi para penyandang cacat. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang harus menggunakan rasa. Bagaimana sih rasanya berjalan sebagai orang difabel ya? Jalan seperti apa yang diperlukan? Fasilitas seperti apa? Nah, dia menggunakan empati. Tapi sih kan yang jawab juga compassion, affection, bedanya Oh apa? ya. Oke. Affection ya ke ini ya, afeksi kan kerasa ya. Kalau empati itu dia lebih di empati juga ada affectionnya juga ada. Spesifiknya adalah bentuknya adalah bakat itu empati. Kalau kasih sayang itu salah satunya ya, salah satu bagian dari empati karena bentuk empati itu salah satunya dengan kasih sayang. Karena dengan misalnya empati itu kan macam-macam ya bentuknya. Paket lah. Iya, paket betul, paket lengkap lah. Mungkin lanjut Kemudian bakat ini banyak sekali tools yang kita kenal ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai Steven,
saya lupa lagi ya, biasa anak saya soalnya pakai Steven, terus saya juga pernah zaman dulu apa ya, saya lupa namanya ya. Tapi kemudian di 2017 saya mengenal talent mapping ya, di sebuah komunitas perempuan di Indonesia. Saya diminta setiap peserta yang ikut training itu adalah komunitas tersebut harus mengikuti talent mapping test ya, pakai ST30 yang simpel dulu tuh ya. Nah, oke, next.